kali ini kembali lagi dengan Agustin. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang literasi digital. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agustin Atahirah Cahyaningsih dari kelas 5B Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, di sini saya ditemani oleh Mas Adi Kurniawan dan beliau adalah kakak tingkat dari Universitas Muhammadiyah Magelang juga. Nah, boleh kenalan Mas Adi? Ya, perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan. Saya di sini masih menjadi mahasiswa PGSD, sekarang sedang menempuh semester 7. Tapi saya udah nyambi juga di luar di salah satu SD di daerah Mudilan, Mbak. Iya. Terima kasih Mas Adi. Minta izin untuk mewawancarai Mas Adi terkait dengan literasi digital. Oke, Mbak, monggo. Nah, pada awal Maret 2020, wabah COVID-19 sudah mulai menyebar di Indonesia. Nah, melihat situasi ini menjadi pengaruh besar bagi dunia pendidikan. Nah, oleh karena perkembangan penyebaran virus ini, berlakunya kebijakan social distancing, khususnya pada dunia pendidikan, di mana proses pembelajaran bagi siswa dan mahasiswa dialihkan menjadi belajar di rumah. Salah satu strategi yang tepat adalah dengan melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau yang dikenal dengan daring. Dalam proses pembelajaran jarak jauh perlu didukung dengan keberadaan dari teknologi digital. Nah, seperti kita tahu bahwa perkembangan teknologi digital begitu pesat dan sudah menyebar pada seluruh lapisan masyarakat. Namun kenyataannya hampir sebagian masyarakat belum mampu menggunakan teknologi tersebut secara baik. Penggunaan teknologi digital yang tidak tepat bisa menimbulkan efek yang tidak baik bagi keberlangsungan kehidupan individu dan sosial. Oleh sebab itu, literasi digital selayaknya diperluas agar dapat mendidik kepribadian bangsa. Nah, dari situ bahwa literasi digital itu diperlukan ya di sekolah, Mas Adi. Betul. Nah, izin bertanya, menurut Mas Adi, bagaimana sih terkait literasi digital ini di SD atau di sekolah dasar gitu? Kalau ini gambarnya dari SD yang saya punya sendiri, karena saya nggak tahu di SD yang lain itu gimana. Bahkan saya berpikiran bahwa setiap SD itu pasti akan berbeda kebijakannya terkait pembelajaran juga. Nah, untuk di SD saya itu mungkin bisa saya sebutkan isinya di SD Negeri Ngawen. Nah, di SD itu penerapan literasi digital emang belum terlalu dicanangkan oleh guru, karena memang mengingat guru di sana itu sudah sepuh-sepuh atau sudah terlampau tua, dan mungkin bukan masanya lah untuk belajar sesuatu hal yang baru dan bisa menerapkannya ke peserta didik. Contohnya literasi digital itu, Mbak sudah tahu belum literasi digital sebelumnya? Sudah, namun menurut Mas Adi sendiri untuk literasi digital? Oke, baik. Nah, literasi digital itu kan seperti kecakapan anak dalam menggunakan gadget yang berbentuk digital, entah itu handphone, entah itu laptop, untuk mencari informasi. Nah, melanjutkan yang tadi terkait yang di sekolah saya itu ya kurang dicanangkan, tapi karena memang gurunya di sana sudah mulai intinya udah mau beregenerasi dari yang tua yang sudah mau pensiun, terus digantikan dengan yang muda yang masih fresh graduate. Jadi mungkin untuk tahun depan literasi digital di sekolah saya itu sudah mulai dicanangkan, seperti penggunaan aplikasi-aplikasi yang memungkinkan pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Contohnya ada Macromedia, ada PowerPoint, dan aplikasi-aplikasi yang lainnya yang ada di web seperti kuis, itu kan banyak di web juga. Nah, seperti itu, Mbak. Tapi udah terlaksana di SD tersebut? Untuk terlaksananya mungkin ketika daring kemarin ada salah satu guru yang sudah menerapkan Macromedia. Jadi guru itu membuat Macromedia Flash atau sebuah multimedia interaktif
yang bisa memungkinkan siswa itu belajar dari rumah. Nah, jadi nanti kita membuat multimedia interaktif, terus di situ udah dimuat materi-materi yang akan diajarkan, terus kita kirim aplikasinya lewat WA dan mereka download. Nah, ketika mereka sudah download, pastikan udah ada menunya, banyak menunya seperti menu materi, terus ada juga gamenya, terus ada kuisnya. Nah, ketika sudah masuk di kuis, nanti siswa itu disuruh screenshot atau menangkap layar di handphone itu dan mengirimkan berapa nilai yang didapatkan ketika sudah menggunakan aplikasi itu gitu. Jadi ya mungkin belum banyak orang yang menggunakan metode atau menggunakan multimedia interaktif atau yang berbasis literasi digital itu, tapi kita pelan-pelan untuk menuju ke sana karena memang kita butuh regenerasi dari yang tua ke yang muda gitu. Nah, untuk media makromedia ini ternyata asik juga ya Mas Adi, ada kuisnya, ada gamenya, ada ya menarik lah buat anak-anak SD gitu. Dan bahkan yang saya tahu bahwa Mas Adi itu ahli lah, suhu lah. Enggak, kalau gitu enggak. Ya, masih banyak yang lain. Iya, tapi kan di sini tuh jarang banget yang bisa seperti itu, termasuk dalam pembuatan media makromedia. Nah, Mas Adi kan termasuk salah satu orang yang bisa membuat itu, termasuk desain, edit video. Nah, itu kan kayaknya Mas Adi terkenal dengan seperti itu. Nah, apakah seorang guru itu juga perlu harus tahu atau belajar tentang itu? Kita melihat perkembangan zaman sekarang. Kalau kita dulu itu pembelajaran itu masih kita menyampaikan komunikasi, seumpama saya contohkan dari guru ke siswa itu masih menggunakan cara-cara konvensional, seperti kita itu masih pakai kertas, terus kita metodenya juga masih ceramah, dan mungkin saya berpandangan bahwa pembelajaran seperti itu akan membuat siswa itu merasa bosan ya. Jadi kita itu harus jadi kita itu harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi masa kalau di sekarang itu banyak sekolah-sekolah yang udah menerapkan teknologi lah, maksudnya yang berbasis teknologi informasi atau yang sudah menerapkan hal-hal seperti itu. Nah, mungkin di SD saya ya juga harusnya sudah, karena kalau tidak kita juga pasti akan ketinggalan zaman, dan sumber daya manusia yang dihasilkan dari SD tersebut pasti akan berbeda ketika yang masih menggunakan pembelajaran konvensional dan yang sudah menerapkan perkembangan atau pembelajaran yang sudah modern seperti pakai HP, laptop, dan yang lain-lain. Ya, kendala. Nah, yaitu kendalanya ketika membuat pembelajaran multimedia interaktif itu yang penting itu mau dulu. Kalau kita udah mau, kita udah berkeinginan, kita itu pasti bisa. Ya. Nah, terus kalau untuk penggunaan medianya ke anak-anak atau ke siswa peserta didik untuk literasi digital kan pasti banyak aplikasi-aplikasi yang membutuhkan juga internet. Nah, seperti kalau sekarang itu ada sebuah startup yang seperti bimbel tapi online, yaitu ada Ruang Guru juga. Tahu Ruang Guru tak? Tahu. Nah, seperti itu pasti kan menggunakan internet. Nah, jadi kita harus selalu mengawasi siswa atau peserta didik itu biar mereka itu mencari informasi itu dengan benar, maksudnya menggunakan internet itu dengan benar. Ketika kita menyuruh buka web ini, ya kita harus mantau mereka itu harus ke web ini, bukan ke web yang lain-lain. Takutnya karena memang sekarang peserta didik itu udah pada pinter-pinter, bahkan gurunya itu kalah pinter. Jadi kita harus bisa selalu mengawasi dan mengantisipasinya agar tujuan pembelajaran kita itu tercapai gitu. Melihat anak-anak sekarang yang banyak menyalahgunakan media-media dengan tidak baik gitu ya Mas Adi ya. Nah,
terkait dengan tadi ada desain, ada edit video, ada media makromedia. Nah, banyak juga yang mengalami kesulitan, banyak juga yang bisa begitu kan. Nah, tapi untuk yang desain atau edit video itu juga apakah harus memiliki keahlian khusus untuk melakukannya itu? Mungkin untuk sekarang, untuk yang seusia kita, kalau memang baru berkeinginan untuk belajar desain video atau desain gambar atau editing video, itu mungkin masih bisa untuk kita belajar, tapi dengan yaitu kemauan yang kuat dulu, karena memang semua itu enggak spontan gitu, maksudnya enggak langsung jadi, jadi gitu. Jadi ada prosesnya. Jujur saja saya itu udah belajar dari SMP kelas 1 sampai sekarang, maksudnya masih merasa belajar gitu. Nah, tapi untuk ketika saya melihat, ini pendapat saya, ketika saya melihat banyak sekolah SD yang sudah menerapkan pembelajaran modern, yang sudah menggunakan komputer dan lain-lainnya, mungkin saya berpikiran bahwa 10 tahun ke depan itu sumber daya manusianya itu atau sumber daya sumber daya peserta didik yang akan beranjak umurnya di 10 tahun ke depan itu, pasti saya percaya bahwa mereka itu dapat menguasai semua itu, seperti editing video, editing foto dan yang lain-lain. Karena sekarang sudah mulai ya, karena pembelajaran dari ini kan semuanya di rumah dan apa-apa dilaksanakan di rumah, termasuk kayak praktek dan apa-apa juga harus video, harus edit dan lain sebagainya. Itu juga memicu ya untuk perkembangan ini gitu loh. Iya. Bahkan mungkin yang untuk seusia saya yang ingin belajar terkait itu, mungkin bisa dimulai dari hal-hal yang mudah dulu, maksudnya editing yang mudah dulu lewat HP kan juga banyak, ada Master dan apalah itulah, saya juga nggak tahu. Dan sekarang juga pasti ada TikTok juga yang anak kecil aja udah bisa ngedit video dan yang lain-lain, lebih pintar dari orang tuanya, lebih pintar dari kakaknya ya, seperti itu. Jadi dimulai dari yang sederhana dulu, baru nanti ke tingkatan selanjutnya. Insya Allah yang penting ada kemauan dulu. Semua itu pasti bisa kalau ada kemauan. Ya. Terima kasih Mas Adi. Nah, untuk yang terakhir nih, bisa kasih kesan-kesan tentang literasi digital di sekolah dasar. Mungkin pendapat saya sendiri, selaku saya juga sudah menjadi guru di salah satu SD, jangan takut untuk berubah. Maksudnya kita itu kadang takut, wah nanti kalau sekolah ini dirubah tata cara belajarnya, tata cara mengajar, proses pembelajarannya pasti akan nanti ya, kalau orang tua kan mesti nanya, wah nggak usah, nanti malah aneh gitu ya, siswanya nggak paham dan lain-lain. Nah, ya mungkin itu sih intinya, jangan takut perubahan. Terus ini waktunya untuk kita berubah, kita sudah di zaman modern, kita harus kembangkan lagi proses pembelajaran yang efektif untuk siswa itu bagaimana, yang tidak membosankan itu bagaimana, dan yang pasti tujuan pembelajaran itu tercapai dan hasil belajar dari anak-anak itu bisa meningkat. Dan SDM untuk kedepannya, sumber daya manusianya itu bisa berkualitas untuk Indonesia. Gitu. Ya Allah, menarik sekali ya Mas Adi ya, soal literasi digital pada pagi hari ini ya Mas Adi. Nah, terima kasih Mas Adi telah menjadi narasumber saya, sudah banyak memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih ya untuk Mas Adi Kurniawan dari semester 7 ya. Universitas Muhammadiyah. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Sekian dari saya untuk podcast kali ini. Intinya yang saya petik dari omongannya Mas Adi terakhir, jangan takut berubah, iya kan? Jangan takut berubah. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.